التي واسترسل ونعوذ به الكريم وعلى آله وصحبه في كل مخلص بذلك المعلوم. اللهم صل على سيدنا سلامة على سيدنا محمد الذي تنال بالغدة والرحم بالفرضة الطابع الغائج وتنال بالرغائب والشقاء والصخر والرامج الكريم وعلى آله وصحبه في كل مخلص بذلك المعلوم. اللهم صل على سلامة على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفع بالقرب والغائج وتنال بالرغائب والخواتم ويستصقل الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كرامة ونفس بذلك المعلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلام سلاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقرب بالقرب والطابع والغائج وتنال بالرغائب والخواتم ويستصقل الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كرامة ونفس بذلك كل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم al-iman bi suduril mu'minin. Telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bi suduril mu'minin, bi suduril mu'minin, adapun keimanan yaitu tetap di dalam hati seorang mukmin. Wala yatimul iman, tidaklah sempurna apa keimanan illa bitamamil faraidi was sunani, kecuali dengan sempurnanya ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Biadaihi matamaini, dengan melaksanakan keduanya, ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah, tamaini yang sempurna keduanya. Wala yusidul imanu ila bijuhudil faraidi, dan tidaklah rusak oleh keimanan kecuali dengan meninggalkan bijuhudil faraidi wa sunani, dengan mengingkari ibadah yang wajib wa sunani dan ibadah yang sunnah. Ay ingkari ma, artinya dengan mengingkari faraid dan sunnah. Faman naqasa faridatan wahidatan bi ghairi juhudin awaqiba 'alaiha, maka siapapun yang mengurangi yasiman faridatan wahidatan akan satu ibadah yang wajib bi ghairi juhudin, dengan tanpa mengingkari, ay ingkari bi fardiyatihi, artinya mengingkari tanpa mengingkari kewajiban itu faridah, awaqiba 'alaiha, setelahnya faridah, ay ala tarki tilkal faridah, artinya atas meninggalkan itulah kewajiban. Amma idza tarakal faridah ma inkari wujubuha atau inkari wujubiha faqad kafara. Amma idza taraka, apabila, adapun apabila meninggalkan siman faridatan akan satu kewajiban, ma inkari wujubiha, beserta mengingkari akan kewajibannya faridah, faqad kafara, maka sungguh telah kufur ia. Waman atamal faraida, waman atamal faraida, dan siapa yang sempurna ia man al faraida akan kewajiban-kewajiban, bi an ada ahtamatan, dengan bahwa melaksanakan siman akan faraid tamatan, dengan sempurna, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya siman al jannah, akan surga. Wajibat lahul jannah, maka wajib lahu bagi siman apa al jannah, surga. Bila atamma sunani faqad jada bi barakatihi, kemudian apabila sempurna
Apabila mencemurnakan iman as-sunnah akan sunnah-sunnah, faqad zada bi martabatihi, maka sungguh tambah di dalam martabatnya siman, di dalam kedudukannya siman fil jannati, di dalam surga. Wallahu a'lam. Adapun Allah yaitu yang maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang hadis keutamaan iman. Minggu lalu kita bahas bahwa iman itu adalah salah satunya kesempurnaan iman. Salah satu syaratnya adalah adanya mahabbah kepada sesama manusia. Jadi kita ada kecintaan, kedemenan akan seseorang, akan hamba Allah, manusia ciptaan Allah, maka sempurnalah iman yang ia miliki. Namun bila di hati kita masih ada rasa kesel, geduk sama orang, bawaannya dongkol mulu sama orang, kelakuan orang kagak ada yang benar di mata kita, hawanya salah mulu di mata kita, maka kata Syekh Nawawi tidaklah sempurna keimanan yang dia miliki. Kenapa? Karena orang yang mempunyai mahabbah yang tinggi ini kepada saudara, bukan ini saudara di sini, ukhuwah di sini adalah ukhuwah sesama manusia, bukan sesama muslim. Kalau sesama muslim harus lebih cintanya. Ini sesama muslim. Bagaimana cinta sama Rasulullah? Lebih-lebih. Maka ada hadis anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Ketika ada orang yang nanya, ketika Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, kan orang khutbah mah orang kagak boleh ngomong, benar nggak? Ini Arab Badi lagi Rasulullah khutbah nanya, ya Rasulullah aina sa'amata sa'ah. La Rasulullah khutbah kalau kita orang lagi, jangankan Rasulullah, kita orang khutbah kita lagi ada orang teriak-teriak aja kita marah. Ini yang ditanya langsung ada Rasulullah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya udah mau menguruskan petani. Nanya ini nggak tanggung-tanggung. Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat? Bukan nanya yang aneh-aneh, nanyanya ada nyari ngaruhnya, nanya yang langsung berat. Kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Gak dijawab tuh Rasulullah lagi khutbah. Tanya lagi, mata saat ya Rasulullah? Gak dijawab. Udah selesai khutbah Rasulullah nanya, mana tuh orang yang nanya tentang kiamat, mana orangnya? Dia udah ketemu, maaf dan talaha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Pakai nanya kiamat. Emang punya modal apa nanya kiamat? Mantap banget nanyanya. Kita kalau ketemu Nabi ya cukup ya kita cium tangan aja udah bilang kalau ketemu Nabi. Ya, cium tangan aja gila. Nggak macam-macam kalau kita udah ketemuannya aja gila. Kita ini sama orang-orang yang bisa berjumpa dengan Nabi. Sekarang ini banyak orang yang bisa berjumpa dengan Nabi. Bukan orang-orang dulu, sekarang masih banyak. Begitu. Dia latar ibadahnya, kecintaan yang tinggi. Begitu. Akhirnya ditanya itu sama Nabi itu orang Arab Badui, a'dadtu laha la bi kasri shalah wa bi kasri saum. Kata itu Arab Badui, saya persiapkan untuk menghadapi huru hara kiamat itu la bi kasri shalah, bukan dengan banyaknya sholat yang saya lakukan. Wa bi kasri saum, bukan
dengan banyaknya puasa yang saya lakukan, dan bukan karena ibadah-ibadah yang saya lakukan modal untuk menghadapi kiamat. Lebih bingung hadapi kiamat segitu matahari sejengkal di kepala, bukan sholat yang disiapin, bukan puasa yang disiapin. Walakin ada tuh apa yang disiapkan tuh orang pada jawabnya. Yang saya persiapkan adalah cinta kepada engkau dan kepada Allah. Jadi yang disiapkan oleh orang Baduy kedemanan amal Rasul, sehingga kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Ya Rasulullah adanya di mana? Di surga. Dia bakal itu. Itu namanya kecintaan yang melahirkan kesempurnaan iman. Kalau iman sudah sempurna, maka surgalah baginya. Jadi, maka kita kaca diri kita. Hati kita masih ada berduga sama orang. Apa sama orang lawannya salah sama kita. Bila masih begitu, berarti iman kita masih belum sempurna. Bila kita sempurna iman, bila sempurna iman kita yang ada di dada, yang ada di hati, maka tidak ada salah di mata kita kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim. Tuh. Ya. Itu orang Karam, orang paling pintar banget komentarin. Komentar paling pintar kita komentar udah. Lakuin apa kali nomor 2. Komentarin ini dulu begitu. Ya. Ibadah kita salah mulut. Maka hadis selanjutnya kata Nabi, al-imanu fi suduril mu'min. Iman itu, keyakinan itu adanya di hati seorang mukmin. Ya. Bukan fi suduril muslim. Al-iman fi suduril mu'min la fi suduril muslim. Jadi keimanan itu ada di dalam hati orang yang beriman, bukan ada di dalam hati orang yang beragama Islam. Kenapa bisa begitu? Karena banyak di luar sana orang beragama Islam namun keimanannya diragukan. Kenapa diragukan? Karena ibadahnya banyak ditinggalkan. Ya. Maka kata Rasulullah, al-imanu fi suduril mu'min la fi suduril muslim. Ya. Kita kalau udah mukmin pasti muslim, begitu. Kalau orang yang beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya Rasul, percaya akan adanya kiamat, percaya akan adanya Al-Quran, dan percaya akan qadar dan qadar, namanya kita mukmin. Begitu. Udah pasti orang mukmin mah muslim. Tapi nggak semuanya muslim itu mukmin. Kenapa? Ada dia agamanya muslim, dia nyolong mah jalan terus, mabok jalan terus, berarti bukan mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin dia akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Jangankan untuk maksiat, untuk meninggalkan kewajiban yang sunnah saja dia malunya luar biasa sama Allah. Itu orang. Kita tinggalin rawatib, sunnah rawatib itu malu sama Allah. Kalau yang imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ya namanya iman itu diaji dua ya. Iman itu naik turun. Gitu. Kalau kita iman kita tinggi, sholat rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya kita lakuin. Kalau lagi tinggi, semangatnya tinggi. Kalau lagi kurang, ya wajib kita lakuin. Kira-kira begitu ada tuh.
Iya, kalau lagi tinggi kita ba'di qobliyah lakuin. Bila perlu qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, begitu kan? Iya. Kalau lagi imannya tinggi, duhanya bukan 2, bisa 8 rakaat. Itu kayak bukan imannya tinggi karena lagi utangnya banyak kayaknya. Gitu. Waqiahnya dibaca begitu. Al-Qur'annya nggak ditinggal begitu. Tapi kalau imannya lagi nurun, ya yang penting wajibnya dilakuin, begitu doang jawabannya. Yang penting wajib gak tinggalin. Nah itu makanya kata Nabi, al-imanu fi suduril mu'min la fi suduril muslim. Kenapa? Orang muslim belum tentu dia agama Islam benar, tapi dia orang beragama Islam, ya Allah juga ninggalin ajarannya. Jadi yang merusak agama Islam itu bukan orang lain, ya penganutnya sendiri. Benar nggak? Ini mah kadang-kadang giliran disentuh tuh agama baru kita marah. Kan gampang banget di Indonesia mah. Agama aja dibenturin, kita cepet marahnya. Padahal kita saban hari kita ninggalin sholat, kita kagak marah. Ya, giliran anak ninggalin sholat mah kita udah kayak pas tahu, tapi giliran kita aja ninggalin mah cuek aja. Gitu ya. Nah ini perlu hati-hati gitu. Agar kita bukan sekadar, agar kita menjadi muslim yang sejati. Muslim sejati itu yaitu mukmin, maka harus laksanakan ibadah gitu. Maka kata Nabi, wala yatimul imanu illa bitamamin faraidi wasunnah. Tidaklah sempurna keimanan seseorang itu kecuali dengan sempurnanya melaksanakan sholat atau ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Jadi iman kita pengen sempurna, maka sempurnakan kefarduan kita dengan kesunahannya. Ya, seperti di dalam sholat, kita sholat ada rukun, di dalam rukun ada syarat. Tuh. Ya, orang rukun doang sholat ada rukunnya, biar sih bisa sah bahasanya. Terhitung sholat, tapi sah atau tidaknya itu ada syaratnya. Diterima atau tidaknya itu syaratnya bagaimana? Maka dulu ada salah satu ulama namanya Imam Isa bin Yusuf datang kepada Imam Abdurrahman bin Hatim al-Asam. Ya. Ulama dapat takonnya al-Asam budek. Ulama gede dapat takonnya koyokannya jelek banget. Ya, bolot. Dia jadi bolot juga jadi orang kaya. Kontrakannya bererot gara-gara bolot doang. Ini gara-garanya Imam Hatim bin Asam dagang. Ulama dulu tuh dagang. Kenapa dagang? Karena Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam melalui dagang, supaya tidak berpangku tangan kepada orang lain. Nah ini ketika dagang ada ibu-ibu kentut. Yang namanya ibu-ibu kentut kan di depan laki malunya kayak ban tahu. Agar supaya ini ibu gak malu, maka Imam Hatim, ibu tadi ngomong apa ya? Pura-pura budek, pura-pura bodoh. Akhirnya tuh ibu-ibu yang tadinya malu kayak apa tahu, malu bukan kepala. Akhirnya ternyata pedagangnya budek begitu, ternyata bolot, jadi enggak malu. Tuh ulama tuh luar biasa. Kalau kita mah ada orang kentut, ya kentutnya jelek banget begitu, itu kan kata-kata kan. Ya. Apa kata Imam Isa bin Yusuf?
datang ke rumahnya Imam Hatim Al-Aswad. Imam Hisab nanya, ya Aba Abdurrahman, gitu. Imam Hatim ditanya, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Ditanya, kaifa tusalli, bagaimana engkau sholat? Imam Hisab nanya kepada Imam Hatim, bagaimana sholat engkau wahai Imam? Dijawab, wa qala lahu idza ja'atis shalah, apabila datang waktu salat, qultu fa atawaddu, aku berdiri dan kemudian aku berwudu dengan wudu zahiran wa batinan, wudu secara zahir dan secara batin. Jadi saya salat dengan wudu zahirnya dan batinnya juga. Ya. Bingung nih imamnya maksudnya wudu zahir, kita udah tahu. Ya, yang rukun wudu yang berjumlah 6 rukun. Kemudian apa yang dimaksud wudu secara batin? Ini Imam Hatim Al-Aswad jelasin, wudu ketika saya itu wudu zahir, maka secara batinnya juga saya wudu. Apa itu yang pertama? At-taubah. Yang pertama itu taubat. Jadi yang kedua wan nadmu, menyesal. Kalau kita wudu dengan 6 rukun itu secara zahir saja. Kalau zahir itu membersihkan hadas secara zahir, najis yang ada dibersihkan, kotoran yang, jadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada anggota zahir. Sedangkan wudu batin ini wudu hati. Hati kita diwuduin dengan cara bagaimana? Dengan cara kita taubat dulu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajarkan bagaimana wudu yang benar. Ketika mengambil air wudunya, doa dulu, Allahumma ij'alna antahura, itu begitu. Kemudian doa lagi, baca bismillahirrahmanirrahim, masbi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sallallahu rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa bika yakhdurun. Kan itu doa-doanya. Gitu. Itu Imam Ghazali itu ngikutin semua. Jadi hatinya diwuduin, namanya wudu batin. Dengan cari taubat, minta ampun sama Allah. Tidak lagi melakukan kemaksiatan sama Allah. Kemudian dia nyesel. Ya, menyesal apa? Melakukan kemaksiatan yang ia telah lakukan. Begitu. Kemudian yang ketiga, watar hubbid dunia. Hatinya diwuduin untuk meninggalkan kecintaan kepada dunia. Bukan berarti kita enggak boleh memiliki harta dan yang mati. Kita enggak ada ketemanan. Kalau demen tuh sama harta, hilang kita stres. Ya, hilang kita nangisin itu begitu. Itu udah ada teman. Ya udah gitu. Dihilangkan wudu itu hatinya, satu dengan taubat, kedua dengan nyesel, ketiga hilangkan rasa cinta kepada dunia. Dunia itu ya anak, ya istri, ya suami, ya rumah, ya benda dan yang lainnya. Hilangin, karena kita ngapain? Mau menghadap Allah begitu. Jadi ketika menghadap Allah, hati dikosongin dari kecintaan kita kepada
dunia. Yang ketiga, kuduin hati. Yang keempat, kosongin hati dari demen dipuji sama orang. Kita mau sholat, maka kosongin kita demen dipuji. Bacaannya dibagus-bagusin agar ya Allah ternyata itu suaranya enak banget. Besok mau dia jadi imam terus-terusan aja. Begitu. Ya, pengen dipuji, ya Allah tuh orangnya ahli ibadah tiap hari sholatnya. Hilangin hati dari rasa demen dipuji. Yang kelima, wariyasan. Ya. Hilangkan hati demen kepada kedudukan, hubul jah. Ini wudu, hati dibersihin. Gitu. Kalau bohir udah jelas, muka, kedua tangan, ya, sebagian kepala dan kedua kaki, kan itu. Tapi kalau wudu batin, yang diwuduin cuma satu anggotanya, itu hati. Caranya bersihkan 7 najis yang ada di hati. Bersihkan hadas yang ada di hati. Ya tadi, demen dipuji, demen ama dunia, demen kedudukan, itu dibersihin. Begitu. Kemudian wal ghali wal hasud, bersihkan hati dari rasa dendam sama orang. Bersihkan hati dari rasa hasud, dengki sama orang. Ya, suka hasudin orang. Jadi dibersihkan tuh hati-hati kita. Dengan bagaimana? Dengan taubat dan nyesel. Bersihin hati kita dari hubbud dunia, hubbud sana'il khalqi, hubbul jah, hubbul riyasah. Ya. Kemudian bersihkan dari sifat ghul, rasa dendam dan hasud. Tuh, maka bersih hati kita, zahir bersih, batin bersih, kata Imam Hatim Al-Aqsa. Ya. Yang kayak kita bersihin gelas. Ya, gelas kotor yang bersihnya dicuci, luarnya doang, dalamnya enggak dicuci. Kira-kira diisi air, tuh air layak diminum atau enggak? Enggak, begitu. Maka jangan zahirnya doang, kata Imam Hatim, batinnya juga diwuduin. Setelah aku wuduin zahir dan batin, maka aku bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat kepada Allah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ibadahnya orang soleh. Tuh orang soleh. Makanya wajar orang soleh ya, gitu, ibadahnya bisa tembus pandangnya ke 7 lapis langit. Kenapa? Wudhunya saja, batinnya, bukan zahirnya, melainkan batinnya juga diwuduin. Kita bisa nggak? Bisa. Gitu. Bisa. Kalau kita mau. Intinya ada kemauan, insya Allah ada kebisaan untuk kita melaksanakannya. Nah, ketika aku berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ketika berdiri itu baina hajati wal khadri, di hadapanku itu berdiri antara banyaknya kebutuhan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dirasa. Yang dirasa ketika orang soleh itu ibadahnya dia seolah-olah ada di tengah-tengah.
di sebelah kanannya hajat, sebelah kirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wallahu nadhiri, Allah itu sedang menyaksikan aku. Wal jannatu bi yamini, surga ada di sebelah kananku. Wan naru bi simali, neraka ada di sebelah kiriku. Kemudian wal malakul mauti, dan malakul maut, malaikat Israil itu ada di belakang. Seolah-olah aku berdiri di atas jembatan yang dimana kanan surga, kiri neraka, belakang malaikat maut, depan Allah. Bagaimana tuh begitu diposisikannya? Ya. Kita berada di tengah-tengah, ada macan sebelah depan kita, sebelah kanan kita. Ya. Ada yang namanya bisa sebutnya ini kambing. Di sebelah kiri kita ada harimau. Udah tuh. Kira-kira kita mau kemana? Jadi rasa takut yang luar biasa di dalam hatinya, sehingga di hatinya itu tidak ada lagi yang ia tempatkan, yang ia hadapkan adalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, wala yatimul iman illa bi tamamil qawaid. Sempurna, tidak sempurna iman seseorang kecuali sempurnanya yang wajib. Dengan apa? Wasunani, dan yang sunnah-sunnah. Kesempurnaan kefarduan kita dengan kesunahannya. Di dalam sholat ada sunnah sholat, di dalam wudu ada sunnah wudu. Maka di dalam wudu pengen sempurna wudunya, maka sunnahnya juga dijalani. Mana? Cuci kedua telapak tangan, kumur-kumur istinsaq, ya. Kemudian mentiga kalikan menghadap kiblat. Itu harus supaya wudhu kita sempurna. Minimal itu aja. Kalau doa-doanya kan kita belum hafal, kan begitu. Hafalnya lagi lama. Orang hafal-hafal akhirnya wudhu air habis setoran, doa kagak kelar-kelar begitu. Udah, yang penting sunnahnya kita jalani. Doa mah karena kita ya namanya ya udah memorinya udah tinggal separoh begitu. Ntar ingat, ntar lupa, ya udah itu mah Allah maklum, Allah maafin begitu. Agar kita sempurna wudhu kita, sunnahnya jangan ditinggalin. Agar sholat kita sempurna, sunnahnya jangan ditinggalin. Di dalam sholat sunnah pun ada sunnahnya. Di dalam wudhu sunnah pun ada sunnahnya. Jadi di dalam fardu ada sunnah, di dalam sunnah ada sunnah. Maka kesunahan itu menjadi kesempurnaan di dalam ibadah. Jadi, maka jangan ditinggal. Ketika posisi seperti itu, kata Imam Khatib, ketika di hadapan Allah memandangku, sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka, sebelah belakangku ada malaikat maut, maka di hati ia ikhlaskan. Maka di hati timbul rasa ikhlas. Dia pasrah sama Allah. Tuh. Dah bagaimana kita jalani, mau diterima alhamdulillah, enggak ya udah, yang penting ibadah kita sudah sesuai rukun dan syaratnya, dan sunnah pun dilakukan begitu. Sehingga ketika sholat semua anwi, kemudian ketika aku niat wa akbaru bil ihsan, saya niatnya dan saya takbirnya dengan sebaik mungkin. Makanya
Ulama-ulama itu banyak. Kalau ulama itu luar biasa ingin menyempurnakan keibadahannya, maka dia nggak mau untuk melaksanakan ibadahnya, dia menjadi imam. Kenapa? Dia betulin dulu niat dan takbirnya. Seperti Allah yarham Kiai Haji Dr. Muhyiddin Abdul Fattah, mantu dari Syekh Abdul Habib Prapanca. Itu beliau nggak pernah jadi imam dan nggak mau jadi imam, maunya jadi makmum. Al-Quran hafal, hadis betul hafal, ya. Ngajar di Mekah juga di Ummul Qura. Tuh, kurang pintar bagaimana, kurang alim bagaimana tuh, Allah ya Allah. Ya, beliau itu memperbaiki ketika takbirnya luar biasa, takbirnya lama. Sampai dulu ketika saya itu ada di Al-Khalidin, ikut pengajian, pas waktu sholat Isya kebetulan ada almarhumah Kiai Haji Abdul Muhyiddin Abdul Fattah. Ketika mau kita jadi makmum, dia nolak, ente imam, ane makmum. Lah kita bocah, segen, lah kiai kita imamin, gitu. Imamin kiai lah kita siapa begitu. Akhirnya kita nunggu takbirnya lama. Allah, nggak jadi lagi. Ya. Itu orang soleh. Takbirnya kalau masih ketika takbir ini, akabarunya ini ketika Allah, dunia lewat, nggak jadi. Ketika Allah Akbar itu masih ingat anak, nggak jadi. Allah ingat santri, nggak jadi. Allah ingat mutolaah yang belum dipahami ketika takbir, pemahaman itu ada, nggak jadi. Akhirnya lama banget, ada kurang lebih 15 menit baru takbir. Kalau kita udah pegel kayak gitu, kalau kita bukan kiai mungkin kita udah jorokin kali. Tapi gitu kan lama amat takbir. Begitu. Baru setelah itu kita tanya sama santri yang senior, itu kiai kenapa takbirnya lama ya? Beliau ketika takbir itu mengamalkan hadis Rasulullah. Bila ketika takbir terlintas di dalam hatinya hal duniawi, maka sholatnya tidak sah. Ya kalau kita belum takbir aja tuh udah ingat kan gitu. Belum takbir dunia yang dipikirin. Jadi diukur sama muridnya ketika beliau imamin almarhum, itu bacaan dari surat Asy-Syams sampai An-Nas. Jadi beliau udah takbir, udah Fatihah, suratnya dari Asy-Syams sampai An-Nas, waktu itu udah separuh juz. Baru barat tuh almarhum Allah yarham Dr. Muhyiddin. Ini namanya niat dan takbirnya bil ihsan. Kita bisa nggak? Bisa kalau kita berusaha. Ya. Kalau kita berusaha. Ya pengen sempurna iman, seperti berat. Ya, sholatnya lama. Pikir kita almarhum waktu itu kita seudon nama beliau was-was begitu. Karena takbirnya ngulang lagi ternyata beliau luar biasa mengamalin hadis Rasulullah dan mengamalkan ibadah orang yang saleh. Niat dan takbirnya bil ihsan, sebagaimana Imam Hatim lakukan ketika mau sholat. Begitu. Wala yujudul imanu illa bi juhudil fara'id wa sunani bi inkariha. Dan jangan merusak
tidaklah rusak iman seseorang, iman ini menjadi rusak illa bijuhudil faraid, kecuali dengan sebab mengingkari kewajiban dan mengingkari kesunahan. Jadi mengingkari apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, ini menjadi rusak menjadi keimanan kita. Nah, sekarang inilah yang dihajar oleh para orang-orang yang ingin merusak keimanan kaum muslimin. Mana yang dirusak? Lewat nasab. Ini nasab ini dalam rangka merusak kesunahan ajaran Nabi Muhammad. Ya, karena mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Rasulullah itu anjuran Rasulullah, anjuran Kanjeng Nabi. Kita mencintai Ahlul Bait itu melaksanakan perintah Rasulullah. Begitu. Maka sekarang ini lagi yang dihajar itu orang supaya benci sama Ahlul Bait, bahwa habaib ini gelar palsu, bukan keturunan Nabi. Yang keturunan Nabi mah wali songo. Ini yang dihajar, kita dibentur-benturkan. Bila kita masuk di wilayah ini, hati-hati, keimanan kita rusak. Bila iman kita rusak, naudzubillah summa naudzubillah, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi udah biarin, kita mah ikut ulama yang cinta sama Ahlul Bait aja. Ya, guru kita pada ngajarin untuk demen sama habaib, demen sama kiai. Tuh, udah kita gak usah ikut-ikutan yang rame-rame. Jadi bikin puyeng amat, biarin. Itu mah biarin dia pada puyeng, kita mah senang-senang aja. Ikutin kiai-kiai yang lurus. Waman naqasa faridatan bighairi juhudin awaqiba 'alaiha. Siapa yang mengurangi akan kewajiban, satu kewajiban dengan tanpa mengingkarinya, awaqiba 'alaiha, maka siksa baginya ala tarkil tilkal faridah, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa mengingkari, ya kayak kita sholat fardu kita zuhurnya kita lupa, ya mau zuhur kita tidur, bangunnya maghrib saking capeknya, kan zuhurnya udah dilaksanain tuh, langsung sholat maghrib baik, udah sholat maghrib lupa baik tuh sholat zuhur sama asarnya. Tapi kita nggak ingkarin akan kewajiban zuhur dan asar. Kita enggak, iman kita tetap, tapi kita dapat siksa dari Allah. Sama juga kagak enak. Begitu. Sama juga kagak enak. Begitu. Aman atamal faraid wajibat lahul jannah. Siapa yang sempurna kewajibannya, ibadah wajibnya dia sempurna, maka wajibat lahul jannah, surga lah hadiahnya. Ya udah pasti. Jadi surga itu suatu yang pasti bagi mukmin yang melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Sudah, tanpa kita minta, surga udah pasti di depan mata. Apalagi Imam Haddad ajarkan kepada kita untuk minta Allahumma inna nas'aluka wal jannah, dan diminta ridhonya Allah baru surga. Kenapa? Kalau ridho Allah, nah, ini masih kita perlu pertanyakan, Allah ridho enggak? Kalau surga udah pasti. Kalau orang tuh fardunya, sunnahnya dilakukan dengan baik dan benar, surga sudah pasti ia raih. Begitu. Tapi sebaliknya, bila kewajiban kita, sholat fardu kita, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah kita tinggalkan, maka siksalah
di hadapan kita. Jadi kita disiksa dulu, nanti ujung-ujungnya tetap di surga. Bagus. Ya, karena ya umat Rasulullah semuanya bakal masuk surga. Cuman bedanya masaknya, ada yang duluan, ada yang cepat, ada yang belakangan, ada yang lama banget. Kenapa lama? Disiksa dulu, diobong dulu di neraka. Gitu. Setelah diobong, gesang, ya udah gesang begitu, masuk surganya, bidadarinya 90 bidadari. Jadi mau dikejar dulu, jangan. Walaupun masuk neraka, diobong di neraka, gesang kayak apaan tahu, tapi bidadarinya dapat 90 bidadari. Istananya selebar 7 lapis bumi, 7 lapis langit dihamparkan jadi satu. Lagi hamparan pertama aja kita kutub utara, kutub selatan belum kita injak-injak, kebun kopi aja belum rapih, kita belum harta injaknya. Ya, bagaimana kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi dihamparkan jadi satu? Itulah istana buat umat Rasulullah yang terakhir masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita berjalan sampai terakhir, hanya terakhir nggak apa-apa, jangan. Itu mentang jangan. Kalau mau diobong dulu memang kagak, biar kita semuanya masuk surga tanpa ngalamin siksa api neraka. Dengan sebab cinta kita sama Rasulullah, dengan sebab cinta kita kepada Ahlul Bait, kita diselamatkan dari siksa api neraka, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita dan guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. fadlan wajudan manna la biktisabil minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi idadat sahbi walhamdulillah
kulli. Maaf, Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.